Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 5, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 72. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung. Bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Dayu bertanya kepada teman-temannya, "Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide?" Beni menjawab, "Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan?" Udin menjawab, "Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan." "Setuju," kata Lani. "Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti." Edo menjawab, "Iya, Siti yang bertugas menjelaskan." "Dayu, yuk kita mulai belajar." Lanjut halaman 73. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Yang sebelah kiri itu kue coklat, sebelah kanan kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Jadi setelah dipotong menjadi setengah-setengah atau 1/2, 1/2. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Nih, dibagi menjadi 3 kue vanilanya. Jadi setiap kue mendapat 1/3, 1/3, 1/3 bagian. Ayo berlatih. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Lanjut halaman 74. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Lebih besar atau lebih kecil ya? Kue coklatnya 1/2, sedangkan kue vanila 1/3. Jadi diisi apa ya? Lebih besar. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, kue coklatnya dibagi menjadi 2/2, sedangkan kue vanila dibagi menjadi 2/3 pecahannya ya. Jadi kita isi 2/2 lebih besar dari 2/3. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Tentu bisa ya. Nah, sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil, lalu kita bandingkan lagi ya, kata Siti. Lanjut halaman 75. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Kue yang tadinya setengah itu dibagi lagi menjadi 2, jadi akhirnya menjadi 4. Jadi hasilnya tuh 1/4 gitu, 1/4 ya. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. 1/4 kue coklat lebih kecil dari 1/3 kue vanila. Jadi kita kasih tanda lebih kecil. Bawahnya lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. 2/4 kue coklat lebih kecil dari 2/3 kue
vanila. Jadi tandanya adalah lebih kecil. Bawahnya, lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Nah, 3/4 juga lebih kecil daripada 3/3, jadi tandanya juga lebih kecil. Mudah dan bisa dipahami ya. Lanjut halaman 76. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Nah, ini sepertiga dibagi lagi menjadi 2, 2, 2, 2. Jadi hasilnya itu adalah 1/6. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut, manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil. Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. 1/4 kue coklat lebih besar dari 1/6 kue vanila. Bawahnya, lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. 2/4 kue coklat lebih besar dari 2/6 kue vanila. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Lanjut halaman 77. 3/4 kue coklat lebih besar daripada 3/6 kue vanila. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. 4/4 kue coklat lebih besar dari 4/6 kue vanila. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Nih potongan kue coklat 1/2 ya, terus 1/3 kue vanila, 1/4 kue coklat dan 1/6 kue vanila. Lanjut halaman 78. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Nah, ini Siti dan teman-temannya sedang membaca koran. Lanjut halaman 79. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Ayo membaca. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum, misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu, misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit.
Lanjut halaman 80. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain, yang pertama yaitu flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga, sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang, hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Lanjut halaman 81. Ayo berdiskusi. Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Yang pertama, cuaca ekstrim. Yang kedua, flu. Yang ketiga, mimisan. Yang keempat, masker. Keenam, suhu. Dan yang keenam, sesak nafas. Ayo bercerita bagaimana hasil diskusimu bersama teman. Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Ceritakan di depan teman-temanmu. Lanjut halaman 82. Perhatikan contoh berikut. Siti berkata, ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal, pada siang hari udara terasa sangat panas. Pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Lanjut halaman 83. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. Yang pertama, gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu. Nah, gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Lanjut halaman 84. Yang kedua, gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu burung kutilang. Mengangguk-angguk sambil berseru, trilili lili lili lili. Nah, gerakannya menganggukkan kepala. Yang ketiga, gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu burung kutilang. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Gerakannya kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan kanan.
secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Gerakan yang keempat ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait 4 teks lagu Burung Kutilang. Tandanya suka dia berseru, trilili lili lili lili. Lanjut halaman 85, gerakan menganggukkan kepala. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Ya, dapat ya. Gerakan mana yang paling kamu senangi? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Kerjasama dengan orang tua membimbing siswa untuk membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.